Kita ke informasi lain, pemirsa, sekelompok siswa sekolah menengah kejuruan di Wonosobo, Jawa Tengah membuat dan berjualan opak singkong untuk membantu warga terpapar COVID-19. Hasil keuntungan dibagikan pada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tanaman singkong di kebun sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kalibawang, Wonosobo, Jawa Tengah diolah menjadi makanan ringan. Singkong-singkong ini dibuat menjadi opak yang diberi merek Opak Smeksa. Para siswa terjun langsung pada semua kegiatan produksi opak, mulai dari pengambilan singkong, pembuatan, pengemasan, hingga penjualan. Keuntungan penjualan opak kemudian dibagikan kepada warga terpapar COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri. Saya kadang cuma pas membuat adonannya. Agak lama? Lumayan, 1 hari 1 malam. Oh gitu ya? Iya. Gimana, seneng nggak, Dek? Senang soalnya bisa bareng-bareng sama temen. Berbagai jenis rasa opak diproduksi siswa-siswi ini. Di antaranya rasa gurih, manis, pedas, rasa jahe, hingga rasa buah-buahan. Para siswa mengaku senang karena selain dapat berbagi di tengah pandemi, mereka juga belajar berwirausaha. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, apa yang membuat siswa sekolah menengah kejuruan di Wonosobo, Jawa Tengah membuat dan berjualan opak singkong untuk membantu warga terpapar COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Amin Nurita Fajar Astuti, Kepala SMK Negeri 1 Kalibawang. Selamat sore, Ibu Ita. Selamat sore. Ibu Ita, boleh diceritakan, Bu, dari mana sebenarnya ide awal proyek ini dilakukan, Bu? Sebenarnya untuk kegiatan kerja bakti sosial ini sudah menjadi agenda rutin di SMK Negeri 1 Kalibawang. SMK Negeri 1 Kalibawang memiliki program yang namanya adalah SMK Bangun Desa. Di SMK Bangun Desa itu salah satunya adalah bakti sosial. Dan di dalam bakti sosial ini tentunya kita melihat bahwa kondisi di pandemi COVID yang masih terus ada, kita berinisiatif bagaimana untuk melatih anak-anak memiliki rasa jiwa peduli dan tentunya juga diteladani oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Kalibawang ini untuk peduli terhadap masyarakat yang terdampak COVID. Dalam hal ini adalah masyarakat yang isoman. Selain juga kami membagikan untuk masyarakat yang mengalami dampak dari COVID ini secara ekonomi. Baik, Ibu Ita, kemudian dari mana bahan bakunya ini didapatkan, Bu? Bahan baku kita dapatkan dari lahan yang ada di SMK Negeri 1 Kalibawang, dan ini sudah dari tahun 2020, kurang lebih ada 8 bulan yang lalu kita sudah menanam untuk pohon ketelanya. Itu sebagai embrio dari kami untuk membuka jurusan agrobisnis pengolahan hasil pertanian. Kemudian ini kan setelah dapatkan bahan baku, kemudian ada proses pengolahan. Nah, tentunya membutuhkan biaya sendiri. Dari mana biaya produksi ini didapatkan oleh sekolah? Kalau untuk biaya produksi, karena kami sudah menjalankan untuk kegiatan marketplace ini yang ada di SMK Negeri 1 Kalibawang, awalnya kami bekerja sama dengan home industri masyarakat yang ada di Kalibawang yang mereka memang memproduksi untuk opak koin. Jadi di Kalibawang ini memang terkenal dengan home industry untuk opak koinnya, hanya rasanya adalah rasa yang original dan beberapa rumah tangga itu sudah ada yang membuat rasa pedas. Nah, dari sini kita awalnya masih packaging dulu. Dari SMK itu yang akan melakukan packaging, kemudian mereka akan menjual secara online yang ada di toko Smeksaka. Jadi kita punya shop itu. Kemudian untuk saat ini karena kita sudah ada jurusan APHP, maka kita mencoba bagaimana anak-anak yang memang di rumahnya juga sudah biasa membuat opak koin ini dalam rangka untuk pembelajaran yang ada di sekolah, di jurusan APHP sendiri. Tentunya SMK sebagai pusat pembelajaran itu, kita akan menginovasi berbagai varian rasa opak yang mungkin selama ini belum pernah dibuat oleh masyarakat.
Jadi embrio ini yang ketika nanti kita sudah berhasil untuk membuat varian opak ini, kita berharap akan menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar untuk bisa meningkatkan ekonominya ini dengan cara memperbanyak varian-varian opak yang ada. Kemudian awalnya memang dari SMK, dari sekolah memberikan modal untuk tanam ketela dan sebagainya, tentunya itu butuh modal ya. Itu 1 juta modal yang kita berikan kepada tim untuk bibit yang dieksekusi oleh teman-teman ini. Kemudian baru hasil dari itu yang kita kumpulkan. Hanya di event kegiatan yang beberapa waktu terakhir ini, karena memang kita akan melatih punya rasa peduli dari yang isoman ini. Kemudian itu kita mencoba keluarkan lagi sebagai modal awal. Kemudian hasil dari penjualan itu baru kita belikan sembako yang dibagikan kepada masyarakat. Dan ada support dari Bapak Ibu guru juga sebagai donatur untuk di kegiatan ini. Berapa Bu harga jualnya untuk perbungkus opak itu? Kalau untuk rasa original perbungkus itu 12.000, tetapi kalau untuk rasa varian yang lain itu lebih mahal. Yang paling mahal adalah untuk varian yang buah naga, itu sekitar 18.000 di satu bungkusnya kami jual. Baik, kemudian dari hasil penjualan itu dikonversi menjadi sembako yang dibagikan kepada pasien isoman. Di mana saja Bu dibagikannya? Apakah hanya di sekitar wilayah SMKN 1 saja atau di wilayah lain? Kita membagikannya bukan hanya di sekitar SMK Negeri 1 Kalibawang. Kalau di Kalibawang itu adalah Desa Karangsambung, tetapi kita juga lintas desa juga. Dan ini sudah beberapa kali kita lakukan. Nanti insya Allah terakhir di tanggal 17 Agustus, tepat di 17 Agustus kita masih akan berbagi lagi. Jumlah yang akan kita bagi adalah 17 karena itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Dan nanti akan kita barengkan dengan sebuah kegiatan juga untuk menanam pohon sejumlah 17 macam pohon juga. Baik, Ibu Ita terakhir mungkin setelah opak ini mungkin ada rencana untuk membuat produk-produk baru yang juga melibatkan para siswa yang lain Bu, seperti apa? Iya, insya Allah jelas. Jadi kita punya tanaman yang lain selain ketela ini, kita punya tanaman pisang juga yang ada di sekitar SMK Negeri 1 Kalibawang. Dan dari hasil pertanian ini yang memang akan kita coba olah, meskipun kami bukan SMK Teva, Teaching Factory, tetapi kami akan mencoba bagaimana SMK kami yang berada di pelosok desa ini, kami bisa melaksanakan sebuah pembelajaran yang itu sebenarnya, kalau saya mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah Teva, sudah Teaching Factory untuk SMK kami, meskipun kalau secara nasional, secara program di nasional, kami bukan termasuk SMK yang SMK PK maupun SMK Teva. Baik, terima kasih banyak Ibu Ita, Kepala Sekolah SMKN 1 Kalibawang. Ini sangat menginspirasi sekali, mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih Ibu Ita, selamat sore.